Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang pemrograman berorientasi objek. Pada video pertama ini, saya akan membahas mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi langsung saja. Di sini ada beberapa hal penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah mengenai barangkali definisi ya, atau pengertian OOP ya, atau PBO lah. Kemudian yang kedua, barangkali langsung saja ya, contoh di kasus real. Ya, pada intinya dua hal ini sih, agar kita memahami tentang konsep object oriented programming dan nanti bisa menerapkannya dalam program. Mungkin langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari pemrograman berorientasi objek. Kita bisa membaca ya beberapa referensi, atau kita baca dulu, kita browsing aja pemrograman berorientasi objek. Nah, kita lihat di Wikipedia. Pemrograman berorientasi objek merupakan paradigma pemrograman berdasarkan konsep objek yang dapat berisi data dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, serta kode dalam bentuk fungsi atau dikenal juga sebagai metode. Nah, jadi di sini ada kata kunci pertama adalah dia paradigma pemrograman ya. Paradigma pemrograman, kemudian yang berkonsep pada objek, yang objeknya tadi memiliki data itu dalam bentuk field atau dikenal juga sebagai atribut, dan juga memiliki kode dalam bentuk fungsi yang dikenal sebagai metode. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita catat di sini mengenai konsep OOP. Adalah yang pertama dia paradigma. Tulisannya paradigma pemrograman. Yang kedua dia ya paradigma yang berkonsep pada objek ya, ada objek di sini, kemudian ada data, ada juga tadi fungsi ya, fungsi atau apa tadi sebutannya, ada data, ada kode. Oke, fungsi atau prosedur ya. Ya, jadi object oriented adalah sebuah paradigma pemrograman yang dia orientasinya adalah objek. Nah, objek tadi memiliki data dan juga fungsi. Ya. Karena di sini berbicara objek, lalu apa sih objek gitu ya? Kita pasti tahu ya apa itu objek di sekitar kita kan. Kalau kita lihat apa yang ada di sekitar kita itu semuanya adalah objek ya. Apa ya, misalkan kalau di kampus ada pohon ya, itu objek ya. Apalagi tempat parkir gitu ya, objek ya. Ada motor, ada mobil gitu ya, ada dosen gitu ya, ada mahasiswa, lalu ada dan lain-lain ya. Dan ini objek-objek yang ada di sekitar kampus misalkan. Oke. Nah, jadi karena kita bicara tentang pemrograman berorientasi objek, jadi dalam membuat program kita harus tahu atau kita harus membuat objek-objeknya
gitu ya, yang ada dalam program yang akan kita buat. Oke. Nah, kita mungkin langsung ke contoh saja ya. Misalkan saya yang dekat dengan kita ya, misalkan sistem informasi akademik ya. Kalau di Unila ada Siakadu. Nah, kira-kira apa saja nih objek kalau kita diminta untuk mengembangkan aplikasi atau sistem informasi akademik seperti Siakadu nih, kira-kira objeknya apa saja nih yang ada di situ? Nah, pastinya yang pertama ada dosen ya. Dosen nanti ada banyak ya. Dosen kan ada banyak ya. Puput, ada Rio gitu ya, ada Trisha gitu ya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah mahasiswa kan. Di kampusnya ada mahasiswa, misalkan di sini siapa ya? Ada Gilang, ada Michelle, misalkan ada Septario misalkan, dan lain-lain. Ini nama contoh aja ya, dan lain-lain. Lalu ada apa lagi nih? Objek mata kuliah ya, ada PBO, ada bahasa Inggris, ada matematika diskrit, dan lain-lain. Nah, nanti semua kita list nih kebutuhan program kita itu objeknya apa saja yang perlu ada di program kita. Nah, gitu. Jadi konsep object oriented programming ya, jadi dalam mengembangkan programnya ya disusun berdasarkan objek-objek yang ada di dalam atau yang dibutuhkan di dalam program yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa melist program objek-objek yang akan ada dalam program yang kita buat tadi. Karena kita buat Siakadu ya, pastinya kita harus buat objek dosen, ada Puput, ada Rio dan Trisha, dan lain-lain ya. Ada mahasiswa dan ada mata kuliah. Ini contohnya seperti itu. Nah, baru setelah kita list semua programnya, nanti kita terapkan dalam pengembangan aplikasinya seperti itu. Tapi kita harus bisa melist dulu nih. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan di sini dikatakan objek. Nah, ini kan kita bicara objek ya di sini. Oke, kita anggap ini adalah objek dosen gitu ya. Ada Puput, ada Rio, dan ini objek mahasiswa, ada objek mata kuliah. Nah, objek-objek tadi misalkan dosen ya, kan dia memiliki data ya. Data itu misalkan nama dosen siapa gitu ya, NIDN misalkan, oke, dua aja ya, dan lain-lain gitu. Lalu mahasiswa juga, oke, sebentar, sebelahnya untuk mahasiswa biasanya ada nama juga, ada NPM gitu ya, dan lain-lain. Lalu mata kuliah, ini ada nama MK, kode MK gitu ya. Nah, ini data-datanya. Nah, yang dimaksud data itu ya ini ya, tiap-tiap dosen kan memiliki nama, niden gitu ya. Lalu fungsi ada, jadi tiap objek juga ini dia memiliki fungsi. Nah, fungsinya misalkan dosen apa ya, fungsi itu ya aktivitas yang aksi yang bisa dilakukan lah. Misalkan dosen itu mengajar gitu ya. Kalau mahasiswa ini mengikuti perkuliahan, misalkan mengikuti perkuliahan gitu ya. Kalau mata kuliah kalau mata kuliah ini diambil gitu misalkan. Oke, misalkan seperti itu. Nah, jadi seluruh aksinya yaitu yang disebut aksi tadi yang bisa dilakukan oleh objek ini kita masukkan dalam fungsi atau prosedur. Ya, jadi kalau kita bicara object oriented programming, ya ini tadi dia adalah paradigma pemrograman yang menyusun komponen-komponen programnya itu dalam bentuk objek. Apa itu objek?
Ya, objek adalah ya objek yang ada yang dibutuhkan dalam program kita. Nah, itu kita list semua. Nah, objek-objek tadi memiliki data dan fungsi. Data itu ya atribut ya. Ada nama, dan lain-lain, identitas ya. Lalu ada fungsi. Fungsinya ya aksi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Kalau dosen yang mengajar, mahasiswa mengikuti perkuliahan, dan lain-lain ya. Ini bisa tidak terbatas ya. Aksi dalam satu objek ini akan banyak ya. Misalkan saya kan bisa memiliki nama, memiliki ini, dan saya bisa ngajar, saya dosen ya. Oke. Kemudian jadi inilah ya konsep OOP. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi ya, lebih detail lagi adalah gimana untuk nambahnya. Nggak bisa nambah ya. Oke, karena nggak bisa nambah di sini karena kali free ya mungkin ya. Jadi saya ke bawah aja. Yang perlu kita pahami ya di sini adalah jadi karena bicara objek, nah ini yang kita harus pahami adalah konsep kelas dan objek gitu ya. Jadi kita harus paham dulu nih, ada dua istilah, yaitu kelas dan objek. Apa itu kelas dan apa itu objek, gitu ya. Di sini kalau kita bicara tadi di aplikasi Siakadu, kan tadi saya mencontohkan ada dosen ya. Dosen ini misalkan ada saya dosen, ada Rio, ada Trisha, ada Resti, misalkan ada Mona gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, karena kita bicara tentang objek, nah untuk dalam pemrograman kita harus paham dulu nih beda kelas dan objek. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah objek ya. Ini adalah objek ya. Ini adalah kelas. Atau bisa Oke, kita lihat contoh dulu. Ada mahasiswa. Tadi ada siapa? Misalkan ada Sawitri, ada Reno, nggak tahu namanya ya. Ada Gilang tadi ya. Ada Arya. Nah, ini adalah objek dan ini adalah kelas. Ada mata kuliah ya, misalkan ada PBO, ada matematika diskrit, ada bahasa Inggris. Ini adalah objek dan ini adalah kelas. Nah, kalian bisa membayangkan sendirilah jadi apa yang dimaksud objek dan apa yang dimaksud kelas. Pada intinya seperti ini. Kalau menurut saya, atau bisa disimpulkan sederhana seperti ini. Jadi objek tadi, jadi objek-objek yang memiliki kesamaan itu digabungkan dalam satu kelas. Misalkan Puput ini kan dosen, itu digabungkan dalam kelas dosen. Rio dosen, Trisha dosen, Resti dosen. Dia gabung dalam kelas yang sama, yaitu dosen di dalam program kita. Bisa nggak nih Puput ini dimasukkan dalam kelas mahasiswa? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena beda kelasnya. Puput kan bukan mahasiswa ya, dia juga tidak memiliki NPM. Jadi tidak memiliki ciri yang sama dengan objek mahasiswa.
jadi dia tidak bisa digabungkan dalam kelas mahasiswa. Begitu juga dengan Sawitri, dia tidak bisa dimasukkan ke dalam kelas ini karena berbeda ya, ini mahasiswa ya. Dia tidak memiliki NIDN ya, karena dia bukan dosen, jadi nggak bisa. Jadi kita harus pisahkan objek-objek ini yang memiliki kesamaan ciri dalam satu kelas yang sama. Mahasiswa ya digabungkan dalam objek mahasiswa, ya digabungkan dalam satu kelas ya mahasiswa. Kita tidak bisa membuat atau memasukkan objek ini Arya ke dalam dosen ini karena ya tadi tidak memiliki ciri yang sama. Apalagi mata kuliah ya tidak bisa dimasukkan di sini. Nah, jadi kita harus sebagai programmer harus bisa nih menggambarkan objek dan kelasnya seperti itu. Objek-objek yang memiliki kesamaan digabungkan dalam satu kelas yang sama seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa merancang, nah baru kita nanti bisa melakukan codingan lah gitu. Kita bisa membuatnya dalam program. Jadi ini adalah konsep kelas dan objek yang harus kita pahami dalam atau sebelum kita mengembangkan aplikasi menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. Barangkali itu untuk intro dari video yang pertama ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kelas ataupun boleh barangkali nanti ini videonya di YouTube bisa tanyakan di komentar ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.